Ini Cina tengok tiga, yang dipilih timbulan, ada dasar pun dipilih dan apa ide dia akan diperjuangkan. Cina perah tidak? Ha? Hanan depa kan? Lebih kepada apa? Pakan dipilihnya waris. Pakan dipilihnya jarak. Pakan dipilihnya hai tetangga. Kita ini masyarakat sangat tertinggal sekali dalam level kemajuan perpolitikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du, ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, seluruh para hadirin yang telah berhadir di Masjid Oman, Masjid Al-Ma'mur Oman, Lamprit, Kota Banda Aceh yang dimuliakan Allah, dan seluruh para pendengar yang mengikuti kami dimanapun saudara kami berada. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bersua kembali di dalam majelis yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema yang akan kita hadapi bersama ke depan adalah tentang masalah politik kita, tentang masalah pemilu dan masalah sayembara. Bersama-sama kita memikirkan tentang keutuhan negara kita ke depan, perubahan yang baik, transformasi ataupun transfer kekuasaan negara yang berjalan secara baik dan secara aman, ya, yang menjadikan negara kita insyaallah lebih aman, lebih sentosa dan lebih sejahtera ke depan. Maka dari sini, atas dasar firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, ya. Allah mengingatkan kita, hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, ya. Dan mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang muflihun. Dalam segala kondisi yang dihadapi oleh masyarakat, oleh negara kita, mesti selalu ada orang yang mendengungkan, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada mana yang benar, mana yang salah. Dalam segala hal, dalam segala kondisi. Inilah kebaikan umat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh sepi dalam setiap kondisi, dalam setiap hal, dalam setiap masa. Ada orang yang selalu mendengungkan pada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, membacakan ayat-ayat Allah, mengingatkan umat akan apa kebaikan bagi mereka. Maka dari sinilah kami pada malam ini berinisiatif untuk sedikit berbicara tentang masalah apa yang kita hadapi ke depan, ya, agenda bersama kita ke depan. Semua kita memikirkan tentang masalah politik dalam arti bahwa akan ada kita berkecimpung ikut serta untuk menentukan kekuasaan negara ini diberikan kepada siapa. Siapa saja orang-orang terbaik atau orang-orang yang pantas dan patut akan mendapatkan kekuasaan dari negeri ini. Pertama kami ingatkan bahwa bicara masalah politik itu bicara masalah kekuasaan. Kekuasaan bermakna adalah power, kekuatan, al-quwah, ya, al-quwah, ya. Nah, ketika bicara masalah kekuatan itu ataupun sebuah kekuasaan, kita nggak bicara tentang satu pribadi, kita akan bicara dengan banyak orang. Kita akan bicara dengan banyak elemen, kita akan bicara dengan jumlah orang yang sangat banyak, yang di dalamnya memiliki kemaslahatan yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda, kemudian juga punya background yang berbeda-beda, ya, punya kepentingan yang berbeda pula, ya. Inilah, ya, yang membentuk sebuah negara, sebuah masyarakat
pada saat kemaslahatan mereka terjaga dengan baik, kepentingan mereka terjaga dengan baik, kemudian berbagai macam perbedaan itu terawat dengan baik, disinilah sebuah masyarakat itu damai, sebuah masyarakat itu berjalan dengan sejahtera dalam menentukan kehidupan mereka. Dari sini para ulama secara ilmiah kami sampaikan, para ulama atau para ilmuwan mengatakan, jadi politik itu sebenarnya adalah apa? Adalah fannun idaratid daulah atau fannun tauzi'il quwa. Artinya bahwa adalah keahlian politik itu adalah keahlian atau kemampuan di dalam memanage negara, mengatur negara, atau di dalam mengatur tauzi'ul quwa, bagaimana transfer sebuah kekuasaan. Negara ini punya kekuasaan yang mutlak bahasanya, kemudian kekuasaan ini dia dalam negara yang demokrasi itu adalah kekuasaan yang terbagi, tidak berada di tangan satu orang. Inilah dia perbedaan negara demokrasi hari ini dengan negara dulu ya. Kalau dulu ada absolute power, ada kekuatan itu ada di tangan satu orang. Dia yang menentukan undang-undang, dia yang menjalankan undang-undang, dan dia pula yang menghakimi. Ya, semua itu dia yang melakukan sendiri. Jadi raja punya kekuatan yang semuanya bisa dia lakukan. Ya, undang-undang dia yang buat, kemudian juga yang menjalankan pemerintahan dia. Ditambah lagi dengan kalau ada yang salah dia yang menghukum pula. Tapi dalam negara demokrasi, kekuatan yang ada pada seorang raja itu kemudian dipilah-pilah. Tidak lagi diberikan pada satu orang, diberikan kepada ada yudikatif itu yang membuat hukum seperti DPR, MPR di tempat kita. Kemudian ada eksekutif, itulah yang menjalankan pemerintahan, ada presiden bersama dengan menteri-menterinya dan institusi negara yang lain. Kemudian ada di sana lagi ada yudikatif, itu yang kemudian masuk kepada mahkamah dan peradilan. Itu dibagi-bagi. Nah, dan pada saat ini sistem negara demokrasi ini udah bertambah. Kekuatan negara itu bukan pada 3 saja. Ada lagi yang menambahkan pada kekuatan media. Media itu dipegang oleh negara, memiliki kekuatan yang kuat juga. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan adanya civil society, adanya masyarakat masyarakat sipil. Ini juga punya kekuatan. Ada 5 kekuatan negara paling kurang. Ini adalah yang harus dimanage oleh seorang yang paham akan politik. Ini kekuatan yang ada di dalam sebuah negara, yang kekuatan ini harus berimbang semuanya, yang semuanya berjalan secara aman dan secara damai. Nah, Ustadz, ada yang sering tanya adalah masalah ini. Jadi Islam itu dengan demokrasi sudah oke, sudah nggak ada masalah lagi. Kita katakan bahwa tentang masalah demokrasi dan Islam, saat ini cara ataupun sistem politik yang saat ini sudah teruji, saat ini sudah ada dan sudah dipraktekkan, itu adalah sistem demokrasi. Kita nggak mengatakan bahwa Islam itu pasti demokrasi, demokrasi itu pasti Islami. Kita nggak katakan demikian. Tapi kita katakan adalah yang ada saat ini, yang ada di tangan kita, yang bisa kita melakukan sesuatu dengan sistem demokrasi. Lebih bagus dari sistem demokrasi ada tidak? Bisa saja ada, tapi belum diuji, tapi belum dicoba, tapi kita belum mampu di abad modern ini, abad saat ini kita mempraktekkannya, belum ada opsi ke sana gitu. Oleh sebab itulah maka sistem demokrasi ini kita bicarakan. Kenapa? Dia saat ini adalah sistem yang terpraktekkan, sistem yang diakui, sistem yang bisa kita sama-sama menjalaninya. Nah, ini yang ada. Man yang lain yang lebih bagus hana belum yang lebih bagus belum ada. Makanya kami tidak memperbincangkan masalah demokrasi dengan Islam, karena dengan makna adalah ya ini yang ada dulu.
Nah, yang ada ini bagaimana kita jadikan yang terbaik untuk kita umat Nabi ini bagaimana? Nah, ini dia. Bagaimana kita menjalankan politik dengan sistem demokrasi yang menjadi kebaikan bagi umat Nabi Muhammad. Ini yang kita pikirkan. Ya, ini yang kita pikirkan saat ini. Oh Ustaz, demokrasi itu enggak sesuai dengan Islam. Tunggu dulu. Kalau memang yang lebih baik belum ada. Yang tersedia saat ini adalah ini. Kita berpikir realistis. Ya, jadi saya mengajak kawan-kawan, walaupun di sana ada yang berbeda pendapat, nggak usah ngomonglah masalah demokrasi di dalam Islam. Ini yang ada saat ini. Mari kita pikirkan bersama dengan sistem demokrasi ini, bagaimana kita berbuat sesuatu terbaik bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di negara yang maju secara demokrasi, ya, kita ingin katakan ada hal. Ya, di negara yang maju, mereka menjalankan demokrasi ini, ada di sana elemen-elemen institusi pemerintahan. Ada apa? Ada pemerintah, ada DPR, kemudian ada mahkamah, ada presiden, ada menteri, itu semua ada institusi negara. Ada militer juga di sana, ya. Ini adalah semua institusi negara. Selanjutnya ada masyarakat. Ini adalah merupakan basis negara yang sangat banyak keperluannya. Masyarakat inilah yang diurus oleh institusi pemerintahan. Pemerintahan itu mengurus rakyat, bukan rakyat mengurus pemerintah. Kalau dulu mungkin raja ada, kita semua ngurus raja, memberikan kebutuhan raja pun, dan urus pikir rame-rame. Tapi sekarang pemerintahlah yang mengurus kebutuhan rakyat dalam sistem demokrasi ini. Nanti rakyat ada di sana yang disebut dengan kebutuhan rakyat, ada permintaan rakyat. Siapa yang berhak untuk memerintah mengurus rakyat adalah mereka yang mampu memenuhi kebutuhan dan hajat rakyat itu sendiri. Jadi kita masyarakat Aceh, misalkan kita ada hajat kebutuhan tersendiri, maka pemerintah yang akan kita pilih nanti itu adalah yang memenuhi dan mampu mengurus hajat dan permintaan kita. Permintaan rakyat itu bagaimana cara mereka meminta? Mereka meminta dengan cara memberikan wakil-wakil yang akan mengurus urusan mereka dan memikirkan urusan mereka di pemerintahan. Kita ada wakil yang kita tunjuk, wakil yang kita percayai untuk mengurus kebutuhan dan permintaan kita di dalam institusi pemerintah, DPR kah ataupun pemerintah presiden dan juga menteri-menteri. Nah, sekarang yang terjadi adalah ini menjadi catatan kita. Mari kawan-kawan sekarang melihat, mulailah kita kampanye. Sudah mulai kampanye caleg-caleg, begitu juga presiden sudah mulai berkampanye dan sudah mulai debat untuk membicarakan apa yang akan dia lakukan untuk rakyat. Tapi catatan kami sedikit di awal ini ingin kami sampaikan adalah, mari lihat kepada caleg-caleg kita mulai dari DPRK, DPRA dan juga DPR RI dan juga DPD. Mereka ini saya katakan adalah untuk memahamkan rakyat, memahamkan kita bahwa bagaimana sebenarnya siklus politik ini harus kita pahami dengan sehat. Rakyat itu ada kebutuhan, rakyat itu ada permintaannya yang mereka meminta kepada pemerintah untuk diurus. Oke? Lalu dengan sistem demokrasi dan politik ini kita diberikan hak untuk mengirim wakil sebagai perwakilan kita mengurus urusan kita yang kita hajatkan, kita butuhkan. Kan begitu? Maka datanglah para caleg ingin untuk menyuarakan suara rakyat. Menyuarakan suara rakyat yang dengan itu kalau sesuai dengan hati dan kebutuhan rakyat, mereka dipilih. Ya. Dengan itu selama 5 tahun mereka akan mengurus urusan kebutuhan rakyat yang oleh sebab itu mereka dipilih. Itu loh, itu singkatnya. Oleh sebab itu mereka dipilih. Rakyat punya kebutuhan. Kebutuhan itu disampaikan dan disahuti oleh caleg-caleg ini.
lalu kemudian dipercayai 1-2 caleg ini kemudian yang akan selama 5 tahun nanti menjadi anggota legislatif, mengurus urusan kita. Tapi saat ini lihat mana ada caleg yang berani berjanji di awal, menulis di pamfletnya bahwa saya akan memperjuangkan ini yang menjadi kebutuhan orang Banda Aceh. Demi ini saya naik, saya berjanji. Udah, jadi kampanyenya di bawahnya nama dia, kemudian dia akan mengatakan 1, 2, 3 yang dia paham, ini kebutuhan rakyat loh, ini kebutuhan orang Banda Aceh, ini kebutuhan orang Pidi, ini kebutuhan orang Lok Semawe, ini kebutuhan orang Aceh Barat. Yang naik di Aceh Barat, yang naik di Pidi, naik di Banda Aceh, yang dia tinggal di sini tahu dong perbedaan antara kebutuhan Banda Aceh dan kebutuhan orang Pidi. Yang naik di Pidi, kenapa nggak berani tulis bahwa saya ingin menjawab kebutuhan orang Pidi ini, pilih saya. Banda Aceh juga begitu, saya ingin menjawab, ingin berdedikasi 5 tahun untuk memberikan solusi masalah orang Banda Aceh ini akan saya perjuangkan. Kenapa jualan nomor sama jualan nama? Kenapa nggak ada ide? Kenapa nggak ada ide yang ditulis ataupun dijanjikan oleh para caleg-caleg ini? Cuma limboi mendang yang raya, nan kemudian yang raya. Tapi yang namanya yang dibawa apa yang mau diperjuangkan? Nah ini menjadi catatan bagi kami melihat kenapa masih belum dewasa cara kita berdemokrasi, berpolitik ini. Arti politik adalah ini. Seorang rakyat punya hajat, punya kebutuhan, 5 tahun sekali kebutuhan dan hajatnya itu berbeda mungkin, atau ingin dilanjutkan kemudian belum terjawab semua kebutuhannya, ada orang lain yang lebih dipercaya atau orang yang dulu masih dipercaya, lanjutkan untuk menyelesaikan masalah mereka. Itu yang saya bawa selaku seorang caleg. Saya berjanji menawarkan kepada rakyat. Sehingga nanti akan kita dapatkan setiap partai, ya, setiap partai punya yang diambil oleh partai agenda untuk menyelesaikan masalah rakyat. Ini loh masalah rakyat. Ya. Secara ekonomi kami baca ini masalahnya, secara pendidikan ini, secara sosial ini, kemudian terus menerus semua sisi bidang masalah keamanan begini, ya. Masalah agama ini permasalahannya. Lalu partai ini menyuarakan apa kepentingan permintaan rakyat melalui caleg-caleg yang mereka usung. Lalu caleg ini menjanjikan menjanjikan solusi yang akan mereka bawa kalau mereka terpilih. Jadi kita pun mudah untuk milih. Oh ini makanya ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh ketika saya di Aceh Barat. Di Aceh Barat itu ada caleg yang menyuarakan dulu, bukan sekarang. Cerita kawan-kawan di Aceh Barat menyuarakan bahwa kalau dia terpilih, dia akan mengusung, dia akan membela untuk bagaimana guru T itu dibuat terowongan. Jadi kemana-mana dia kampanye untuk guru T, dia memperjuangkan guru T untuk dibuat terowongan. Itu permintaan rakyat loh. Itu kebutuhan orang Aceh Barat. Lalu ketika ada satu orang yang berani menyuarakan itu, terpilih kayaknya, muga-muga terpilih, bahkan kalau terwujud, selama belum terwujud terowongan terpilih tapi kayaknya. Itu tandanya dia membaca kebutuhan rakyat apa, dia ingin menyuarakan. Sehingga itu impian rakyat, dia suarakan, terpilih dia. Begitu juga hari ini kawan-kawan muda, ini alhamdulillah catatan yang nomor 2 kami sampaikan adalah bahwa alhamdulillah saya senang, kita semua senang melihat caleg-caleg tahun ini itu banyak yang muda-muda. Luar biasa, caleg-caleg milenial itu sudah banyak. Ya, itu menggembirakan kita. Tapi yang membuat saya bersedih secara pribadi ketika mengamati itu semua, kenapa kalian yang muda-muda, caleg-caleg yang muda-muda ini
Sama caranya dalam berkampanye dengan caleg-caleg yang awal-awal yang kedua-dua. Anak muda itu apa arti anak muda? Pada umur kah anak muda itu? Atau pada ide dan cara yang baru? Dikatakan muda, punya kekuatan baru, punya pikiran baru, dan punya cara yang baru. Dan bahkan punya pikiran-pikiran yang udah ngawai hanan roh baca genan. Kalian muda hari ini sanggup kalian baca itu. Kenapa enggak berani untuk berjanji dengan rakyat misalkan? Apa yang akan kalian lakukan kalau seandainya terpilih? Ini, pilih saya demi Banda Aceh pre pajak mendung. Contoh misalkan. Pilih saya. Anak muda kan hanap panjang pikiran, tuet pikiran, maka behe dia pegang. Kenapa ini enggak ada yang berani memberikan sebuah janji dan ide? Kalau seandainya kawan-kawan milenial yang mencalonkan diri untuk nanti masuk dalam kontestasi di masa pemilu nanti, kalian miskin ide, kalian bukan orang muda, orang tua juga, sama kayak dulu, sama seperti yang sebelumnya. Nyaurun tua aja, cara-cara thot, akai-akai thot, ide-ide thot, dempu-dempu thot. Kalian berarti orang tua, ya, bukan orang muda. Orang muda itu memiliki ide baru, memiliki cara baru, ya, yang harus kalian bawa. Kemudian punya ambisi yang baru, keberanian yang baru, yang jaman hana beho. Ya. Cuma ada saya dengar saja bahwa ini aneh. Ini untuk jadi catatan ya. Kami suarakan di sini untuk menjadi catatan kita di masyarakat. Menau kepegang, tengku ini anak-anak muda yang behe, yang jarang pun, yang jarang ropeng. Kamu jaman hana behe meropeng, ino behe tak iropeng. Untuk je DPRK mandang iropeng 30 miliar. Ibiki ada bawahnya. Gaji padu 5 juta tagai. Kemudian pokir kena gede punya cok dungna hai wo pangkai. Behe nyan tagai. Nyan dengan bahasa Aceh, bahasa orang yang pegah. Mah dalam pegah bahasa lain be sampai hidup kok. Jadi yang behe ropeng kan behe ba ide. Karena hanat na pahantom na pengalaman je kecaleg ya behe ropengnya tengah haiwo. Kamu yang kaduhanyo kamu doong dumno da ropeng hanak kaiwo. Jadi behe di sinan. Nyan kan orang muda. Kau tok ya. Ya, kaduhadan ukuran kalebah. Urang tuha mata hamba heule lagi yang kalebah. Kalewat mata. Sekarang yang namanya anak muda, dia punya cara-cara baru yang lebih bersih, punya ambisi yang lebih bagus, punya keberanian yang lebih, yang orang dulu tidak berani, tapi dari sisi yang baik. Nah, ini kami harapkan catatan bagi kawan-kawan muda milenial yang kami senang kalian masuk menjadi kontestan di politik di perpolitikan yang akan datang ini. Kami senang sekali itu. Tapi coba bawa keberanian kalian pada ide-ide yang baru, yang dulu tidak berani disuarakan, hari ini suarakan. Dulu tidak ada yang berani membela, hari ini kalian bela. Sehingga ada harapan baru di masyarakat dan kehidupan demokrasi yang lebih dewasa dan lebih bagus. Nah. Baik, kemudian catatan kami yang ketiga adalah tentang masalah apa yang selama ini kami lihat, yang kita lihat dan kita alami, ya, bahwa memang untuk berpolitik perlu kepada uang, perlu kepada kos, perlu kepada ongkos, ya, ada uang, ya. Tapi saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kami ingin sampaikan bahwa kalau seandainya perpolitikan kita ke depan ini, pemilihan umum kita ke depan, semua rakyat memang menggantungkan pilihannya nanti pada uang, ini akan terjadi masalah besar bagi umat ini. Sebelum kita bicara masalah dosa, ya, masalah hukum mengambil uang yang diberikan oleh para caleg, diberikan oleh capres atau apa misalkan, nauzubillah misalkan, ya, hanya sebuah permisalan kami sampaikan. Kemudian rakyat memang menunggu siapa yang memberi uang banyak itu yang akan dipilih. Ini akan menjadi petaka bagi umat.
Petakannya apa Ustaz? Pertama adalah akan naik, akan terpilih nanti yang akan punya suara banyak adalah orang-orang yang kadang dia tidak punya kompetensi sesuai dengan kapasitas yang diharapkan untuk mengurus rakyat. Ingat bahwa pemerintah di dunia demokrasi ini adalah yang mengurus rakyat, bukan rakyat yang mengurus pemerintah. Enggak. Maka perlu orang berkompetensi khusus, kemampuan khusus untuk memikirkan masalah rakyat. Yang memikirkan masalah undang-undang yang memang punya pikiran kenhana ide. Watai pegahaban na ide, gitu musuh dengan rakyat, bisa berhadapan dengan rakyat. Akan naik orang-orang yang tidak punya kompetensi. Kedua, masalah lebih parah lagi adalah kalau gara-gara uang saudaraku kita memilih atau banyak rakyat memilih seseorang gara-gara diberikan uang secara tunai dan langsung, maka yang punya uang ini, apalagi uang haram, adalah para koruptor atau toke sabe-sabe, toke sabu. Maka nanti toke sabu akan mencari caleg-caleg yang akan dia sponsor, dia akan bayar itu untuk orang-orang demi terpilih si fulan 1, 2, 3. Apa yang akan terjadi dengan rakyat ini? Dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Pada saat yang ada, na'udzubillah, saya hanya membuat sebuah permisalan, sebuah angan-angan yang mudah-mudahan ini angan-angan yang tidak pernah terjadi. Maka toke sabu ini nanti, ya, dia akan, kalaulah ada, mudah-mudahan tidak ada, dia akan membayar, mensponsori beberapa orang untuk dijadikan ini, dan dia hambur-hamburkan uang itu untuk orang memilih. Rakyat pun dengan senang hati, siapa yang dapat uang itu yang akan dia pilih, maka menanglah dan terpilihlah ini orang-orangnya. Demi apa? Demi bisnis sabu nanti, yang bisa membackup itu semua dari belakang. Dia akan mengembalikan uang itu dengan mudah lagi. Kenapa? Bisnis haramnya itu semakin aman. Bisnis haram di bidang sabu-sabu itu merusak siapa? Merusak siapa? Khususnya kita Aceh. Perairan Aceh ini adalah perairan yang terbuka lebar, ya. Dengan mudah siapa saja untuk masuk ke Aceh ini, dan secara tidak diketahui, dengan mudah bisa masuk. Dan masuk Aceh ini adalah jalur perairan peredaran sabu luar negeri yang kita tahu, na'udzubillah. Maka bisnis haram ini kita mengandai-andai, ya, saya katakan mengandai-andai ini. Bisnis haram ini bisa sangat membahayakan generasi Aceh. Maka kalau kita nggak memilih orang, kalau kita memilih orang atas dasar nantinya uang yang mereka berikan, maka yang punya uang haram itu koruptor ataupun orang yang nih dia orangnya, sumber-sumber uang-uang yang haram itu. Koruptor akan terpilih lagi, ia akan disponsori oleh koruptor, akan terpilih lagi, maka negara kita tidak akan pernah kunjung baik. Nah, maka ini saudaraku, ya, jauhi politik uang di masa pemilu nanti demi perubahan yang lebih baik ke depan. Ya, jangan memilih orang atas dasar uang tersebut. Ya. Di samping juga ada masalah dengan akhlak dan agama kita. Nah, ini udah panjang lagi permasalahannya, bicara masalah akhlak dan agama kita. Ya. Bahwa itu bukanlah uang yang halal untuk dimakan, uang yang halal untuk diambil, ya, tidak sama sekali. Ya. Lalu para caleg bilang begini, Ustaz, sekarang kan orang lagi nunggu untuk langsung diberikan uang tunai nanti sehari 2 hari sebelum pemilu misalkan, diberikan uang tunai, ditunggu-tunggu kita. Kalau enggak, mereka enggak akan milih. Kita yang mencalonkan diri juga kan paham bahwa supaya kita dikenal oleh rakyat, gimana caranya? Ada dedikasi dulu yang kita lakukan untuk rakyat, sehingga rakyat tahu siapa kita dan punya keyakinan untuk memilih kita. Sebelum bicara masalah uang,
Kemudian ada janji dari kita yang kita berani membawa hajat kebutuhan rakyat. Apa hajat kebutuhan rakyat ini yang akan kita bawakan, sehingga dengan itu rakyat merasa bahwa penting dan perlu memilih kita. Tapi pada saat kita tidak dikenal karena dedikasi kita tidak ada, kemudian janji kita untuk rakyat pun nggak ada, dan kita tidak tahu apa kebutuhan hajat rakyat, kita pun tidak tahu. Jadi bagaimana saya bisa dipilih? Tapeak dengan peng. Itulah sebabnya akhirnya politik uang menjamur. Hai lo punya kengepeng dia hana saya hana sauduli. Ya berarti dono kan golong. Ya, golong, bener. Ya. Atau kalau belum dikenal, ya sudah berjanji sekarang dengan sesuatu yang menjadi kebutuhan rakyat. Baik, ada masalahnya lagi, Ustaz. Masalahnya kita juga belum tahu apa kebutuhan rakyat. Ini betul. Ada yang mengatakan kita juga tidak begitu paham rakyat ini butuh apa. Ya, nggak paham kita rakyat ini butuh apa gitu. Ya, ini kamu hanya mempunyai rakyat perlepu. Ya. Di antara model masyarakat, maaf cakap tertinggal, ya, dalam ilmu sosialnya, masyarakat tertinggal juga adalah masyarakat yang belum memahami kebutuhan mereka sendiri apa. Mereka saat ini katanya, kita sebenarnya butuh apa? Masing-masing yang doa jawab kebutuhan doa benda, kebutuhan sama-sama hanya doa. Ya, ini kita masyarakat masih tertinggal. Masyarakat yang maju, mereka sudah paham kebutuhan mereka itu adalah dari sisi apa saja. Kalau misalkan di luar negeri, di barat misalkan, kebutuhan mereka apa? Pertama bicara masalah pajak. Misalkan, ya, pajak naik, pajak turun, atau pajak akan diklasifikasi, itu masalah mereka bersama itu. Ya. Pajak, mereka akan bicara tentang masalah pajak. Ya. Kemudian mereka akan bicara lagi sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok tertentu yang menyuarakan kebutuhan itu. Kadang rakyat secara umum tidak tahu, tapi ada kelompok-kelompok di masyarakat yang menyuarakan kebutuhan itu. Contoh misalkan, ada kelompok di barat LGBT. Mereka menyuarakan bagaimana LGBT ini punya hak besar dalam masyarakat. Datanglah caleg-caleg menyuarakan kami dukung LGBT, kami dukung LGBT. Yang lain mengatakan kami tidak dukung LGBT. Itu sudah jadi kebutuhan berarti. Antara mendukung dan tidak. Rakyat pun mikir ini partai mana yang sesuai hajatnya, dia pilih. Ya. Sudah terklasifikasi apa kebutuhan rakyat. Ya sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Di barat banyak juga masalah aborsi misalkan. Aborsi itu problem mereka, aborsi. Jadi harus ada kepastian aborsi itu boleh secara kanun, secara undang-undang atau tidak boleh. Datang partai atau caleg mengatakan kami mendukung ada hak aborsi. Yang lain bilang kami tidak dukung. Udah rakyat yang akan memilih. Melihat apa? Ini memang permintaan dan kebutuhan rakyat. Mereka akan pilih sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Sekarang turun kepada kita. Tanya sama orang Banda Aceh, kawan-kawan yang mau naik di Banda Aceh, apa kebutuhan orang Banda Aceh? Tanya sama orang Banda Aceh, apa kebutuhannya? Ada nggak yang mau menyuarakan apa kepastian kebutuhan orang Banda Aceh? Apakah kebutuhannya Banda Aceh diperluas sampai mencaplok bagian daripada Aceh besar? Misalkan setengah daripada Aceh besar harus jadi bagian Banda Aceh. Orang Banda Aceh senang seperti itu. Udah, suarakan itu. Kami akan memperjuangkan setengah daripada wilayah Aceh besar itu harus jadi wilayah Banda Aceh. Ya, contoh misalkan, itu ternyata orang Banda Aceh merasakan iya emang harus begitu. Ya, maka caleg-caleg ini mengapa namanya contoh. Ini contoh saja misalkan. Kalau itu memang keinginan mereka, kalau bukan keinginan mereka, ya mereka nggak akan memilih. Harus ada bentuk permintaan dan kebutuhan daripada masyarakat yang dibawa. Begitu juga untuk Aceh. Ya, yang ingin membawakan jadi DPD, DPR RI, ya. Apa yang akan Anda bawa kemaslahatan Aceh ke pusat? Apa siap untuk memperjuangkan syariat Islam?
Ya, kalau memang ini kebutuhan syariat Islam, maka tuliskan, kampanyekan, suarakan. Saya di DPR RI, di DPD juga akan membawakan sistem syariat Islam. Masalah ekonomi Islam harus kuat di Aceh, kanun Islam harus diperbanyak untuk Aceh. Suarakan itu, jangan diam. Jadi kamu pilih hanampu pilih limboi, urang tan. Kata pilih urang tutan. Katanya orang milenial, katanya anak-anak muda, perlu kepada zamannya anak muda, tapi pekan. Pikiran macam buah, cara-cara zaman. Ya. Ya, pasti orang-orang tua kita, ayah-ayah kita menginginkan demikian, suarakan sekarang. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh? Kami Ustaz juga belum tahu sih, ya. Kalau begitu turun. Sebelum mencalonkan diri turun, elemen-elemen masyarakat banyak. Jumpa sama masyarakat tua, yang masyarakat yang senior-senior, orang cik kebutuhan apa, suarakan dalam bentuk beberapa tema. Oh, berarti ini kebutuhan, yang ini adalah mendasar bagi rakyat Aceh. Sehingga kami senang dalam memilih sesuai dengan hajat kebutuhan kami. Ini Cina tengok tiga, yang dipilih timulan, ada dasar pun dipilih dan apa ide yang akan diperjuangkan. Cina perah tidak? Ha? Hanan depa kan? Lebih kepada apa? Pakan dipilihnya waris. Pakan dipilihnya jarak. Pakan dipilihnya hai tetangga. Kita ini masyarakat sangat tertinggal sekali dalam level kemajuan perpolitikan. Jadi kawan-kawan muda, kita nggak mau ketinggalan seperti ini. Nyu tinggal tak ada yang betul. Jio dah betul. Padahal dunia akan 2020 ya, yang nanti katanya oh, kita Ustaz 2040 ini sudah bonus demografi, bonusnya bonus dia kita akan jadi negara nomor 5 termaju. Tapi punya cara tajak mantang ngai tangan pandai maju rumah pandai drone. Ya. Yo tanya tajak mantang ngai tangan. Ya. Dengan sepeda kita masih mendayu sepeda ini. Ya. Padahal yang akan kita capai sudah dekat di depan kita. Begitu kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Maka dari sini ini adalah kami mengajak sebuah pemikiran untuk kemaslahatan kita bersama. Ya, yang insya-Allah kawan-kawan muda ini lebih banyaklah sekarang dalam kalian mengkampanyekan ide-ide kalian, duduk dengan elemen-elemen masyarakat. Kawan-kawan muda juga duduk beranilah mengajak yang lain untuk berdiskusi karena kalian menjadi caleg loh. Calon legislasi, berani jumpa sama banyak orang. Apa yang akan saya bawakan? Apa yang harus saya suarakan? Berani jumpa sama orang, berdiskusi dengan orang, ya, sehingga diberikan mandat nanti kita akan menyuarakannya. Ya, begitu adalah sedikit pencerahan yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Terus kita belajar untuk menjadi masyarakat yang lebih maju, masyarakat yang mampu kita menjaga kemaslahatan kita bersama. Tentu semua di dalam koridor Islami, koridor kita menjaga adab, etika dan juga norma-norma agama yang sesuai, yang kita anut bersama. Dan dengan demikian insya-Allah perpolitikan kita ke depan, masa transfer kekuasaan, masa pemilu ini akan berjalan dengan aman, dengan damai, dan insya-Allah nanti kita akan ada orang-orang yang mampu berkompeten, yang mampu untuk menyuarakan hakikat dan juga kemaslahatan rakyat, dan mereka siap untuk berjuang demi kepentingan rakyat ke depan kalau memang sedari awal mereka berani menyuarakan suara rakyat tersebut dalam kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan secara bersama. Sekian, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.